Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ila hadrati abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa syuhada'i was salihin wal awliya'il arifin wal musannifin wa jamil malaikatil muqarrabin wa sallallahu sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Abil Hasan Asyadili wa Syekh Muhyiddin Nawawi wa Syekh Abi Abdillah Muhammad ibn Sulaiman Al-Jazuli wa aimatil arba'ati radhiyallahu anhum wa ila hadrati jami' masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina wa nakhussu khususan khassa ila hadrati Syekh Haji Muhammad Hashim Asy'ari wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ila hadrati jami'i masyayikhina fi mahadbiram wa khususan khassa ila hadrati muallifi hadzal kitab Syekh Umar bin Ahmad Baraja' nafa'ana Allah bi ulumihi wa amada 'alaina bi asrarihi wa bi barakati fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amada 'alaina bi asrarihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Aisyatu bintun adibatun. Aisyatu utawi Aisyah iku bintun anak wadon adibatun kang duwe tata krama. Aisyah adalah seorang anak yang mempunyai tata krama, yang beretika, yang sopan itu. Ini nanti dalam pembahasan ini kita akan membaca sebuah cerita tentang sosok yang bernama Aisyah. Aisyah tu utawi Aisyah fi manziliha ing dalem omahe Aisyah iku mithalul adabi teladane tata krama wan nidhami lan ketertiban. Wan nidhami lan ketertiban. Aisyah ini di rumahnya merupakan contoh teladan bagi kita semua, khususnya bagi kalian semua, khususnya para gadis, para santri putri, khususnya karena ini sosok yang bernama Aisyah. Tapi bisa jadi contoh buat semuanya. Bahwa dia ini beretika, dia ini orang yang tertib dan teratur. Taghtasilu. Bagaimana bentuk sopannya, bentuk ketertibannya? Taghtasilu tegese adus sapa Aisyah kula sobahin ing dalem saben-saben esuk, saben-saben subuh, pagi, wa masain lan sore. Salah satunya pagi mandi, sorenya juga mandi. Itu ya. Aisyah ini bukan cerita tentang Aisyah istrinya Rasulullah yang lagunya lagi viral saat ini, bukan. Ini hanya sosok yang bernama Aisyah. Min kibali nafsiha krono arah arae awake Aisyah, krono arae awake Aisyah biduni amrin kelawan tanpa diperintah min ahadin saking wong liya atau wong suwiji. Jadi Aisyah ini mandi pagi hari dan juga sore itu bukan atas perintah siapa-siapa, tapi memang dari dirinya sendiri. Tidak diperintah oleh bapak ibunya, tapi betul-betul memang kesadarannya Aisyah. Nah, begitu juga kalian semua para santri, kalau pagi subuh nggak usah diperintah mandi, sore mandi juga nggak usah diperintah. Wala tubdi'u lan ora teledor sapa Aisyah fil birkati ing dalem kamar mandi di jeding li anal but'a krana sak temene teledor fiha ing dalem birkah di kamar mandi di jeding iku mukhalifun nulayani lil adabi maring tata krama wa mudirrun lan bahayani bisihati kelawan kesehatan. Dan juga selain itu tidak sesuai dengan adab, etika, juga membahayakan kesehatan. Jadi kalau di kamar mandi juga tidak bercanda, tidak rame-rame, tidak teriak-teriak,
dan melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Wa tak tani lan ngurusi sapa Aisyah, wa tak tani lan ngurusi sapa Aisyah atau memperhatikan sapa Aisyah binadhafati malabisiha kelawan bersihake, kelawan resik bersihake piro-piro pakaiane Aisyah, wa kutubiha lan piro-piro kitabe Aisyah. Aisyah ini juga rajin membersihkan kitabnya, membersihkan pakaiannya dicuci. Begitu juga kalian di rumah ada mesin cuci kan sekarang, maka dicuci. Kalian yang mencuci kan hanya tinggal masukin saja, terus tinggal mencet saja sudah mencuci. Apalagi sekarang serba mudah, maka bantu ibunya mencuci dan lain sebagainya. Kitab-kitab buku-bukunya di rumah jangan dibiarkan berserakan, tapi ditata. Wa ulan nyelehake sapa Aisyah, meletakkan sapa Aisyah ha ing malabis lan kutub murattabatan hale rapi fi mahallin ing dalem panggonan khosin kang khusus. Jadi Aisyah juga menata, melipat bajunya dengan baik, dengan rapi, menata bukunya di tempat yang memang sudah khusus. Maksudnya apa? Jangan menaruh kitab di tempat tidur semisal, atau baju-baju dibiarkan berserakan di tempat tidur. Berarti kamu tidak murattab, tidak rapi. Maka ditata yang rapi, berada di tempat-tempat yang telah disediakan. Wala tatamakhatu lan orang riyai sopo Aisyah, tidak ngeriai tahu, tidak mengeluarkan dahak sopo Aisyah fi thawbiha ing dalem pakaiane Aisyah, dia juga tidak mengeluarkan dahaknya di pakaiannya. Au fil jidari, utawa ing dalem tembok, atau di tembok, di dinding, diludahi, tidak. Walakin fil mindili, tetapi ing dalem sapu tangan. Dia selalu sedia sapu tangan, atau kalian sekarang sedia tisu. Jadi kalau di rumah jangan sampai nanti sembarangan meludah, apalagi membuang dahak kalian. Wa tak tani lan niti-niti sopo Aisyah, sopo Aisyah aidon halimane bitamsyiti sya'riha, kelawan jungkasi rambutnya Aisyah. Jadi rambutnya setiap hari juga disisir, jangan sampai rambutnya dibiarkan tidak teratur, riwu-riwu kata orang Jawa bilangnya. Maka ini jelas tidak bagus, apalagi bagi anak perempuan. Nah, rambutnya harus dijaga yang baik, disisir yang bagus, biar nanti terjaga rambutnya. Jangan sampai banyak ketumbenya atau rambutnya banyak kutunya karena tidak pernah disisir. Nah, kutunya akhirnya betah di situ, sembunyi di rambut. Walakinnaha, tetapi ini Aisyah iku mataqifu, ora tahu kandek, tidak pernah berhenti, muddatan ing dalem mongso, iku mataqifu ora tahu kandek, tidak pernah berhenti lama sopo Aisyah, tidak pernah berhenti sopo Aisyah, muddatan ing dalem mongso, waktu tawilatan kang suwe apa mudah, amamal mir'ati ing dalem ngarepe cermin, di depan kaca. Nah, Aisyah ini juga walaupun dia menyisir rambutnya, dia mungkin sambil bersih-bersih wajahnya, tapi dia tidak pernah berlama-lama di depan cermin. Sawi kayak apa, mau apa berjam-jam berkaca. Nah, ini juga membuang-buang waktu. Wa kana telan ana sapa Aisyah tu Aisyah, wa kana telan ana sapa Aisyah tu Aisyah iku tanamu turu sapa Aisyah mubakkiratan hale isu-isuan, alias tidur awal. Jadi dia tidak melekan sampai jam 1, jam 2, tidak, tapi Aisyah ini tidur lebih awal. Nah, tidurnya ya sepertiga malam awal dia sudah tidur jam 9. Mungkin mubakkiratan itu mungkin kategorinya jam 9 malam sudah tidur, malamnya bisa bertahajud begitu. Wa taqumu lan tangi sapa Aisyah mubakkiratan hale isu-isuan, bangunnya pun awal. Jadi tidurnya awal, bangunnya lebih awal. Jangan sampai tidurnya bangunnya awal, tidurnya akhir, atau tidurnya akhir nanti bangunnya kebablasan.
Tsumma taghtasiluna wa takumulan tangi sapa Aisyah mubakiratan hale isu-isuan alias awal. Tsumma taghtasilun nuli adus sapa Aisyah bisabuni kelawan sabun. Dengan sabun. Aisyah ini bangun tidur langsung mandi pakai sabun. Mandi sebelum subuh itu menurut penelitian memang cukup menyehatkan. Jadi kalian bisa mandi pagi hari bangun tidur langsung mandi, itu akan menyehatkan. Wa tatawaddu lan wudu sapa Aisyah wa tusalli lan salat sapa Aisyah as-subha ing salat subuh jamaatan hale jamaah ma'a usratiha sertane keluargane Aisyah. Jadi dia setelah mandi berwudu salat subuh berjamaah bersama keluarganya. Ya, sama lah ini kira-kira kalau untuk lockdown seperti ini orang tidak boleh ke masjid, tidak boleh keluar, ya sudah berjamaah di rumah dengan keluarga. Tsumma tusafihu nuli salaman sapa Aisyah nyalami sapa Aisyah walidaiha ing wong tuwa lorone Aisyah wa ikhwanaha lan pira-pira dulur lanange Aisyah wa akhawatiha lan pira-pira dulur wadone Aisyah. Hadis selesai sholat, Aisyah ini kemudian langsung bersalaman dengan kedua orang tuanya, dengan kakak-kakaknya, dengan saudara laki-lakinya dan saudara perempuannya. Nah, kok salaman sama laki-laki, Pak? Ya nggak batal karena saudaranya sendiri masih mahram. Kalau bukan mahram baru batal wudunya. Tsumma tutoli unuli mutolaah sapa Aisyah durusaha ing pira-pira pelajarane Aisyah setelah sholat subuh, kemudian mutolaah pelajarannya. Nah, kalau kalian di rumah sekarang ini selain mutolaah bisa diisi dengan mengaji Al-Qur'an atau sambil mendengarkan pengajian kitab, kalian bisa maknani. Wa badadzalika kalan ing dalam sause mengkono-mengkono al-madhkur yang disebutkan tadi sampai kepada tsumatu toli udurusaha, setelah mutolaah membaca pelajarannya tadi, tatana walu merkoleh sopo Aisyah futuroha ing sarapane Aisyah. Setelah itu sarapan. Tapi ini jangan kamu praktekkan, bulan puasa ini kamu praktekkan. Pagi-pagi, Pak, Bu, saya mau mengamalkan kitab yang dikaji sama Pak Arif kemarin, katanya suruh makan kalau setelah deres pelajaran. Ya enggak pas, karena ini bukan waktunya, ini adalah waktu biasa. Ini sudah biasa kalian lakukan kalau di pondok. Setelah subuh kalian ngaji Al-Quran, kemudian sarapan, kejabu, dan kemudian berangkat sekolah. Fatasta'idu mongko nuli siap-siap sopo Aisyah lidhihabi maring budal ila madrasatiha maring madrasai Aisyah. Kemudian Aisyah siap-siap berangkat setelah sarapan. Ini sama sebenarnya persis seperti aktivitas kalian sehari-hari yang di pondok. Jadi setelah kalian sarapan di Jabu, kemudian berangkat ke sekolah. Wa min adabiha lan iku setengah saking tata kramane Aisyah. Annaha utawi sak temene Aisyah iku tusafihu salaman sapa Aisyah usrataha ing keluargane Aisyah. Termasuk diantaranya adabnya, etika, kebiasaan yang dilakukan Aisyah itu selalu salaman dengan keluarganya. Aidon halemaneh masaan ing dalem wayah sore. Jadi bersalaman, sore-sore bersalaman, selesai sholat bersalaman. Wala tadkhulu lan ora tahu masuk sapa Aisyah, tidak pernah manjing sapa Aisyah, tidak pernah masuk sapa Aisyah ghurfata ahadin ing kamare wong suci min ghairi istidzanin saking tanpa izin. Jadi Aisyah ini juga anak yang tidak pernah masuk ke kamar orang lain tanpa seizin pemiliknya. Walaupun kalian di rumah ini satu keluarga, ada ayah, ada ibu, maka kalian tidak boleh sembarangan masuk kamarnya ayah ibunya, atau kalian masuk ke kamarnya kakaknya, kamarnya adiknya tanpa izin, langsung nyelonong begitu. Ini tidak sopan walaupun satu rumah. Maka kalian dibiasakan kalau mau masuk kamarnya ayah sama ibu atau kamarnya adik-adiknya harus izin. Nah, minimal ketok pintu dulu, jangan langsung
nyelonong. Ini tidak baik dan itu tidak sesuai dengan adab dan etika seorang santri. Diingat-ingat ya, harus izin kalau mau masuk kamar orang. Wala tuhibbulan ora seneng sapa Aisyah. Wala tuhibbulan ora seneng sapa Aisyah. Anta jlisa ing ngarep yen to lungguh sapa Aisyah. Anta jlisa ing ngarep yen to lungguh sapa Aisyah, duduk sapa Aisyah, au tamzaha utawa guyonan sapa Aisyah ma'al khadimati sertane pira-pira pembantu. Wala tukhbiru lan ora tau cerita sapa Aisyah ahadan ing wong suwiji bima kelawan perkara ya kang tumiba apa ma yang terjadi apa ma fi manziliha ing dalem omahe Aisyah. Nah, Aisyah ini juga dia tidak suka berlama-lama atau bercanda ngobrol dengan para pembantu, dan juga tidak pernah Aisyah itu menceritakan apapun yang terjadi di rumah. Karena kalau yang terjadi di rumah itu adalah rahasia. Kalian tidak boleh bercerita ke teman-teman kalian hal-hal yang bersifat sensitif atau apapun itu kepada orang di luar rumah, ya. Wala tatrukulan ora tau ninggal sapa Aisyah as-sholata ing salat. Aisyah juga tidak pernah meninggalkan salatnya. Jangan sampai santri kok sampai tidak salat, subuh kebablasan. Ini sangat-sangat tidak baik. Autu akhiru utawa ngakhirake sapa Aisyah ha ing salat an waktiha saking waktune salat. Aisyah juga tidak pernah mengakhirkan waktu salat. Jadi sudah masuk waktunya ya sudah dia salat. Wa tasma'ulan ngrungokake sapa Aisyah nasaiha abiha ing pira-pira nasihate bapake Aisyah wa ummiha lan ibuke Aisyah. Aisyah ini orang yang sangat-sangat luar biasa karena dia juga anak yang mendengarkan nasihat bapak ibunya. Kalian ini sedang di rumah, maka wajib kalian amalkan. Nah, wajib kalian amalkan. Dengarkan nasihat bapak ibu kalian semua. Tidak boleh ada yang membantah. Nah, karena ini sudah tidak sesuai dengan adab dan etika seorang santri. Bidzalika kelawan sebab mengkono-mengkono madhkur. Madhkur itu dari tanamu bakirotan tadi ila akhirihi, bangun tidur, dan juga dari mulai adab-adabnya tadi, apa yang sudah disebutkan tadi, bahwa kebiasaan Aisyah yang sangat baik-baik tadi. Bidzalika kelawan sebab mengkono-mengkono al-madhkur yang telah disebutkan tadi, adabnya Aisyah bagaimana di rumah dan sebagainya tadi. Tanalu merkoleh sapa Aisyah tu Aisyah ridho walidayha ing ridhone wong tuwa lorone Aisyah. Karena sebab itu akhirnya Aisyah mendapat ridho dari kedua orang tuanya, wa ahliha lan keluargane Aisyah. Dia diridhoi, dia disayangi oleh orang tua dan keluarganya. Wa ta'isyu lan urip sapa Aisyah, hidup sapa Aisyah ma'ahum sertane walidayha wa ahliha saidatan kelawan bahagia, masruratan tur gembira. Jadi dia makanya hidupnya bahagia, hidupnya gembira. Jadi kalau anak-anak pengen hidup bahagia, hidup gembira, mudah, amalkan ini di rumah. Jadi kalau ingin tidak dimarahi, tidak ada yang semisal dimarahi dan tidak disukai oleh orang, maka ya hindari hal-hal yang tidak baik. Kalau kalian mengamalkan ini di rumah, pasti hidup kalian akan bahagia dan gembira. Tapi kalau sudah di rumah bahagia gembira bukan berarti tidak balik ke pondok. Tetap kalian harus kembali ke pondok. Ya, untuk apa ya? Membahagiakan kedua orang tua. Di rumah ya lakukan hal-hal yang positif, lakukan hal-hal yang baik. Wajib kalian lakukan. Lanjut. Zainabu wa a'malul manzili. Zainabu utawi iki iku cerita Zainab, utawi iki iku mertelaake Zainab. Nah, bercerita tentang Zainab wa a'malul manzili lan pira-pira penggaweane omah. Nah, pada kisah tadi ada tokohnya bernama Aisyah, maka untuk sesi ini tokohnya adalah Zainab dan pekerjaan rumah. Nah, judulnya adalah tentang pekerjaan rumah. Nah, kita akan melihat bagaimana seorang Zainab ini kalau di rumah. Begitu juga kalian, saat ini semuanya sedang ada di rumah,
belajarnya di rumah, semuanya serba online, dan kalian hidup bersama orang tua. Bagaimana sikap dan apa yang harus kalian lakukan di rumah? Ini diperhatikan. Zainabu utawi Zainab iku bintun anak wadon zakiyatun kang cerdas. Zainab adalah seorang anak yang cerdas. Wa min sighariha lan awet saking cilike Zainab, sejak kecile Zainab tuhibbu demen sapa Zainab al amala ing penggawean, ing kerjaan. Wa takrahu lan gething sapa Zainab, benci sapa Zainab al kasala ing malas. Zainab ini orang yang senang bekerja, senang beraktivitas, dan dia malas, dia itu tidak suka malas-malasan. Maka seorang santri juga harus sama. Santri harus senang beraktivitas, bergerak, dan harus membenci, menghindari yang namanya malas. Jangan sampai malas. Nah, karena salah satu doanya Rasulullah itu tentang malas itu ada. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Oleh Rasulullah, kasal, malas ini disebut secara khusus dalam doanya. Ini menunjukkan bahwa kasal, malas ini merupakan penyakit yang berbahaya. Jadi di rumah jangan malas-malasan, bangun pagi harus cepat, bersihkan tempat tidur dan lain sebagainya, harus cepat, serba cepat, dan kalian tidak boleh malas. Waktu kalian itu terbatas, kalian lama-lama akan dewasa dan terus akan tumbuh menjadi dewasa, dan itu harus dipupuk, dibina mulai dari sekarang. Wa tuhibbu lan seneng sapa Zainab musa'adata ummiha ing bantu ibuke Zainab, ing bantu ibuke Zainab fi asghalil manzili, ing dalem pira-pira kesibukane omah, ing dalem pira-pira kerjaane omah, begitu. Jadi Zainab ini adalah anak yang senang sekali membantu ibunya mengerjakan pekerjaan rumah. Nah, kalian juga bagaimana di rumah ini dimanfaatkan waktu dengan baik untuk berkhidmah kepada ibu, kepada bapak. Bagaimana yang harus dilakukan? Jadi kalau yang perempuan silakan bantu ibu memasak dan lain sebagainya. Yang putra misal membantu ayahnya untuk membersihkan kebun dan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya dilakukan oleh laki-laki. Apakah laki-laki boleh memasak? Oh, boleh, tidak apa-apa. Boleh. Yang penting kalian di rumah punya aktivitas membantu kedua orang tua. Fa idza tabakhat mongko ing dalem nalikane masak sapa ummuha ibuke Zainab. Fa idza tabakhat mongko ing dalem nalikane masak sapa ummuha ibuke Zainab ta'aman ing panganan. Ta'aman ing panganan au sonaat utawa nggawe sapa Zainab sapa ummuha khubzan ing roti au ghasalat utawa ngumbah sapa ummuha, mencuci sapa ummuha sauban ing pakaian, awish tagholat utawa sibuk sapa ummuha, apa awish tagholat utawa sibuk sapa ummuha bil khiyatati kelawan menjahit, misal menjahit pakaian atau menjahit apa, punya aktivitas menjahit. Korubat mongko mareki sapa Zainab, mendekat sapa Zainab ilaiha maring ummuha. Kemudian ketika ibunya banyak aktivitas, mulai memasak, membuat roti, mencuci baju, terus kemudian di sini menjahit, misal ibunya lagi menjahit, maka Zainab mendekat. Bukan hanya ini aja, ibunya menyapu, mendekat. Ibunya melakukan aktivitas di rumah, apa-apa bersih-bersih, mendekat kepada ibunya. Walahadot, dan memperhatikan sopo Zainab ha ing dia memperhatikan ibunya, diperhatikan. Kaitastatia, supaya yento mampu sopo Zainab, agar bisa sopo Zainab. Kaitastatia, supaya yento mampu, agar bisa sopo Zainab antuqallida, supaya mampu sopo Zainab antuqallida ing arep yento niru sopo Zainab ha ing ummuha, ing arep yento niru sopo Zainab ha ing ummuha. Kaitastatia, supaya yento mampu sopo
Zainab antuqallida ing yen to manut ing yen to niru sapa Zainab ha ing ummuha. Dia mendekat, misal bikin kue, ini agak susah. Nah, ini gimana caranya? Dia mendekati ibunya, dilihat, diperhatikan, agar apa? Dia juga bisa melakukan hal tersebut. Nah, makanya Zainab ini punya banyak kemampuan karena dia meniru ibunya. Wa idza amarat lan ing dalem nalikane perintah ing Zainab sapa ummuha ibuke Zainab bisyai'in kelawan suwiji-wiji. Bagaimana sikapnya Zainab kalau diperintahkan ibunya melakukan sesuatu? Nah, bagaimana? Ahdarat mongko nekaake sapa Zainab matlubaha ing penjalukane ummuha. Jadi sesegera mungkin Zainab melakukan melaksanakan perintah tersebut dan apa yang diminta oleh ibunya bikul suratin kelawan saben-saben cepat, dengan cepat. Nah, Zainab tolong belikan bawang merah di sana, maka dia akan dengan cepat bergegas untuk segera melaksanakan perintah ibunya. Fatarotan mongko ing dalem sijine ambalan suatu hari, suatu waktu takmuru perintah sapa ummuha ha ing Zainab, takmuru perintah sapa ummuha ha ing Zainab bisyira ibadil hajati kelawan tuku sebagiane pira-pira kebutuhan, kelawan tuku sebagiane pira-pira kebutuhan wa awinatan lan lunga sapa Zainab tuwasiha limasiyatake sapa ummuha alias berpesan sapa ummuha ing Zainab ila buyutil jirani maring pira-pira omahe pira-pira tangga, maring pira-pira omahe pira-pira tangga wal aqaribi lan pira-pira kerabat alias dulur parek, dulur dekat, saudara-saudara dekat. Suatu hari ibunya menyuruh kepada Zainab untuk membeli kebutuhan-kebutuhan, mungkin kebutuhan pokok, dan diperintahkan dia berangkat. Ibunya berpesan agar nanti mampir ke rumahnya, di rumahnya tetangga dan beberapa kerabatnya. Wa ma khalafat lan ora tahu bantah sapa Zainab qattu kelawan babar pisan amroha ing perintahe sama sekali yang namanya Zainab ini tidak pernah membantah perintah ibunya. Wa bidzalika lan kelawan arai mengkono mazkur yang telah disebutkan tadi, sifat-sifatnya Zainab dari awal sampai akhir yang membantu ibunya di dapur, memperhatikan ini, memperhatikan itu, diperintah ini, diperintah itu, hazat, dan dia melakukan dengan baik. Hazat mongko merkoleh sopo Zainab ridho ummiha ing ridhone ibuke Zainab. Maka dia akhirnya mendapat ridho, mendapatkan kira-kira ridho itu semacam ibunya ridho, ibunya senang. Nah, mendapat reward berupa senang, bahagianya orang tua, dan juga orang tuanya merestuinya. Nah, mendapat restu dari ibunya. Karena apa? Nah, kalian kenapa harus taat kepada orang tua? Ridhollah biridhol walidain. Karena ridhonya Allah itu melalui orang tua. Wa sukhtullah bisukhtil walidain. Maka marahnya Allah juga lewat marahnya orang tua. Jangan sampai membuat orang tua marah, karena orang tua kalau sudah marah berarti Allah marah. Maka kalau orang tua sudah ridho, sudah merestui kalian, senang pada kalian, maka Allah pasti ridho, pasti senang terhadap kalian. Jadi mencari ridhonya Allah, apalagi di rumah, sangat gampang. Mengabdi dengan baik kepada orang tua, pasti hidupmu akan berkah. Ingat, saya katakan orang tua itu kalau di rumah kalian bantu dengan baik. Kalau kalian mau berkhidmah, membantu kedua orang tua, khususnya ibu kalian, hidup kalian pasti akan berkah. Nah, tidak mungkin kamu hidup terlantar. Tidak, saya yakin, hakul yakin, kalau
kalian mau mengabdi, berkhidmah pada ibu khususnya, pasti Allah akan melimpahkan nikmat, rahmatnya, keberkahan kepada kalian semua. Itu pasti. Jadi jangan ragu. Jangan sampai kalian membantah kedua orang tua. Wahakadalan kaya mungkin madgur yang telah disebutkan tadi, lam yamudi ora liwat alaiha ing atase Zainab apa waktun waktu tawilun kang dawa, apa tawilun kang dawa hatta sarat sehingga dadi sapa Zainab iku, hingga dadi sapa Zainab iku mahirotan mahir pinter fil a'mali ing dalem pira-pira penggawean al manziliyati kang bangsa omah apa amal. Dari sini tidak lama setelah itu, ya tidak butuh waktu lama bagi Zainab untuk menguasai pekerjaan rumah, sehingga dia pandai sekali melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah. Faqamat mongko jumeneng sapa Zainab faqamat mongko jumenengi, menempati maqama umiha ing panggonane ibuke Zainab. Dari situ akhirnya dia bisa menempati posisi ibunya, alias dia bisa menggantikan posisi ibunya. Waktunya masak, Zainab bisa masak. Waktunya bikin roti, dia bisa bikin roti. Nyuci baju, dia bisa. Dia menjahit juga bisa. Dia membeli ini, kebutuhan ini bisa semua. Jadi pekerjaan-pekerjaan rumah itu bisa dia lakukan. Nah, santri juga sama. Pulang dari pondok juga harus serba bisa. Suruh masak bisa, ini bisa. Kalau tidak bisa, belajar. Kepada siapa? Kepada orang tua. Karena nanti suatu saat nanti kalian semua, khususnya wanita ini, kalian akan berumah tangga, kalian menjadi ibu rumah tangga, dan kalian harus bisa melakukan pekerjaan rumah. Contohnya memasak. Kalian memasak untuk anak, berpahala. Memasak untuk suami, berpahala. Kalian mencuci baju, mencuci pakaian, juga berpahala. Jadi pahalanya Masya Allah luar biasa ketika kalian menjadi seorang ibu yang baik nanti, suatu saat nanti. Sekarang jadilah anak yang baik agar nanti kamu punya anak-anak yang baik juga seperti kamu. Wastarohat lan istirahat sopo ummuha ibu'e Zainab. Wastarohat lan istirahat sopo ummuha ibu'e Zainab min ana'il aswali, saking kepayahane piro-piro kesibukan, saking kepayahane piro-piro kesibukan, saking kepayahane piro-piro kesibukan. Akhirnya apa? Ibunya itu bisa beristirahat dari banyaknya aktivitas kesibukan di rumah. Karena apa? Sudah digantikan oleh Zainab. Zainab sudah bisa menggantikan posisi ibunya. Fakuni, perintahnya apa? Fakuni mongko ono utawa mongko dadio sapa sira wadon, tapi tidak hanya perempuan, laki-laki juga ya, walaupun khitabnya perempuan. Sekali lagi, fakuni mongko ono sapa sira iku mithla hadhil binti, ngumpamane iki-ikilah anak wadon, ngumpamane iki-ikilah anak wadon al mahbubati kang den senengi sapa albid. Maka dari itu jadilah kalian seperti halnya sosok yang bernama Zainab ini yang sangat dicintai, dan juga seperti sosok Aisyah tadi yang sangat dicintai oleh keluarganya, oleh ibunya, oleh bapaknya, oleh keluarga dan masyarakat sekitarnya. Maka sekali lagi, santri bukan hanya dicintai oleh kedua orang tua, harus dicintai keluarga dan juga seluruh masyarakat di sekitar kalian. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon maaf apabila adalah salah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.